Arti 4 jenis binatang aneh di kitab Daniel melambangkan 4 kerajaan adidaya di dunia. Salah satu cara Allah untuk menunjukkan maksudnya adalah dengan memberikan sebuah mimpi kepada para nabinya. Begitu pula dengan yang dialami oleh Nabi Daniel. Penglihatan dalam mimpi Nabi Daniel di kitab Daniel pasal 7, isi maknanya adalah sejajar dan memperluas dari mimpi Nabi Daniel yang terdapat dalam kitab Daniel pasal 2. Di kitab Daniel pasal 7, dalam mimpinya Nabi Daniel diperlihatkan tentang 4 ekor binatang yang najis dan bentuknya adalah campuran atau tidak lazim. Jenis dan bentuk hewan tersebut adalah melambangkan tentang pelanggaran terhadap tatanan penciptaan. Yang maksudnya adalah bahwa binatang-binatang tersebut yang sebenarnya adalah melambangkan berbagai kerajaan yang datang silih berganti akan menimbulkan kekacauan di bumi ini, khususnya yang akan berdampak kepada umat Allah yang benar. Mimpi Daniel dalam kitab Daniel pasal 7 adalah menyajikan gambaran panorama masa depan sejarah bangsa dan manusia di bumi ini, di mana kerajaan-kerajaan di bumi ini yang diperlihatkan dalam mimpi Nabi Daniel sebagai binatang, mereka semua akan saling bertarung. Diawali oleh kerajaan Babilonia yang akan ditaklukkan dan digantikan oleh kerajaan Media Persia. Lalu kerajaan Media Persia akan digantikan oleh kekaisaran Yunani. Kemudian kerajaan Romawi kuno akan mengalahkan kekaisaran Yunani. Dan melalui kekaisaran Romawi kuno yang dilambangkan dengan hewan keempat itu, lalu di masa berikutnya akan memunculkan sebuah kuasa keagamaan dan politik di Eropa yang dilambangkan sebagai tanduk kecil. Inilah keempat binatang dan ciri-cirinya yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam mimpinya, yang sesungguhnya adalah menggambarkan karakteristik kerajaan yang dimaksud. Keempat makhluk atau hewan najis itu adalah melambangkan kerajaan-kerajaan kafir. Binatang pertama, yaitu seperti singa yang memiliki sayap burung Raja Wali, adalah melambangkan kerajaan Babilonia. Dan faktanya, gambar singa-singa bersayap banyak menghiasi dinding-dinding istana Babilonia sebagai salah satu karya seni Babel yang sangat mengagumkan. Dalam penglihatan mimpi Nabi Daniel, akhirnya sayap singa itu dicabut. Lalu singa itu dibuat untuk dapat berdiri tegak seperti manusia dan menerima hati manusia. Proses itu adalah melambangkan pertobatan Raja Nebukadnezar dan kemerosotan moral atau rohani kerajaan Babel di bawah raja-raja selanjutnya. Binatang kedua yaitu seperti beruang yang memiliki 3 tulang rusuk di dalam mulut di antara gigi-giginya serta berdiri pada sisinya sebelah. Binatang beruang dengan 3 tulang rusuk di depan mulutnya tersebut adalah melambangkan kerajaan Media Persia. Binatang itu satu sisinya berdiri lebih tinggi dari sisi lainnya adalah menunjukkan superioritas bangsa Persia atas Media. Dan faktanya dalam sejarah, dalam aliansi kedua kerajaan tersebut untuk menjadi satu kekaisaran, posisi Persia lebih dominan dibandingkan dengan bangsa Media. 3 tulang rusuk yang berdiri di antara giginya adalah melambangkan 3 buah penaklukan utama yang dilakukan oleh kekaisaran Media Persia terhadap bangsa-bangsa lain di sekitarnya, yaitu Lydia, Babilonia, dan Mesir. Binatang ketiga yaitu seperti macan tutul yang memiliki 4 kepala dan 4 sayap burung pada punggungnya dan diberi kekuasaan adalah melambangkan kerajaan Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung. Keempat sayap yang terdapat di punggung binatang seperti macan tutul itu membuat hewan tersebut dapat bergerak lebih cepat. Sejarah dunia dengan tepat mencatat bahwa Alexander Agung hanya dalam waktu beberapa tahun saja dapat menaklukkan banyak bangsa lain. Dan kemudian bangsa-bangsa tersebut berada di bawah kekuasaannya. Tentang binatang keempat tidak dijelaskan seperti jenis binatang apapun. Binatang keempat itu terlihat menakutkan dan menyeramkan karena memiliki gigi besi dan kuku tembaga serta 10 tanduk.
Binatang keempat itu juga akan melahap dan meremukkan serta menginjak-injak dengan menggunakan kaki besinya. Hewan bertanduk 10 atau banyak ini adalah menggambarkan bahwa binatang tersebut juga tampak jauh lebih kejam dan rakus dibandingkan dengan ketiga binatang yang telah muncul sebelumnya. Seturut dengan perjalanan sejarah dunia ini, maka dengan demikian penggenapan lambang binatang keempat tersebut adalah dengan tepat dapat tertuju kepada Kekaisaran Romawi kuno yang muncul setelah masa ketiga binatang sebelumnya tadi selesai berkuasa, di mana telah terbukti dalam sejarah dunia bahwa Kekaisaran Romawi kuno telah banyak melakukan penaklukan yang dilambangkan dengan menginjak-injak dunia dengan kaki besi. Berdirinya Kekaisaran Romawi kuno adalah dibentuk dari ke-10 tanduk binatang tersebut, yang artinya adalah 10 kerajaan di Eropa. Namun kemudian kekuasaan 3 kerajaan diantaranya itu dicabut, yang digambarkan dengan 3 tanduknya patah. Kekaisaran Romawi kuno pecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, lalu kemudian muncullah tanduk kecil pada binatang keempat itu. Tanduk kecil itu muncul dari antara ke-10 tanduk yang ada. Tanduk kecil adalah melambangkan kuasa agama dan politik yang berkuasa, yang kemudian membentuk Kekaisaran Romawi modern dengan menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sesuai dengan nubuatan bahwa tanduk kecil itu akan berkuasa selama masa nubuatan, yaitu 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 42 bulan, atau 1260 hari. Yang maksud sesungguhnya adalah tanduk kecil itu pemerintahannya akan berkuasa selama 1260 tahun lamanya, yaitu terhitung mulai dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi.